Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Agus Mianto dalam tema cara membuat poros eksentrik dengan cekam independen rahang 4. Perlu kita ketahui bahwasanya pengertian eksentrik adalah merupakan proses pengerjaan material dengan sumbu kupas bubut tidak pada poros tengah normal, di mana di dalam satu benda kerja itu terdapat lebih dari satu sumbu. Fungsinya adalah untuk merubah gerak putar menjadi gerak bolak-balik atau maju mundur atau sebaliknya. Ini contoh pemakaiannya, yaitu digunakan untuk engine crankshaft, quick change, dan camshaft. Nah, ini gambarnya. Ya, memasuki langkah berikutnya adalah langkah bubut eksentrik dengan rahang 4, yaitu meliputi antaranya membaca gambar kerja, menghitung jarak antara titik pusat benda kerja utama dengan titik pusat eksentrik, memotong benda kerja atau bahan, membubut fasing, membubut memanjang, menggores dan menandai sumbu eksentrik dengan high kick, membubut eksentrik. Selanjutnya adalah finishing. Masuk langkah pertama adalah membaca gambar teknik. Nah, ini gambar tekniknya atau lembar kerja. Di sini berisi tentang informasi bentuk benda kerjanya. Ada ukurannya, yaitu panjang benda kerja sepanjang 60 mm, panjang eksentriknya adalah 30 mm, diameter terbesarnya adalah 58 mm, dan diameter kecilnya adalah 30 mm. Langkah kedua adalah membubut fasing. Biasanya ketika kita memotong bahan, itu kita nggak tahu itu lurus atau tidak. Nah, untuk memastikan lurus atau tidak dan memastikan benda kerja ujungnya itu adalah rata, maka perlu kita fasing seperti ini. Jadi rata, ini kemakan semua. Kalau tandanya miring berarti ada yang kemakan, ada yang tidak. Nah, dengan fasing kita habiskan, kita ratakan, jadi nggak ada yang nggak kebubut di sini. Next, langkah selanjutnya adalah bubut memanjang. Nah, benda kerja yang kita gunakan itu biasanya lebih besar daripada benda yang dihasilkan. Misalnya diameter 58, nggak mungkin diameter 58 itu benda yang kita pakai. Biasanya diameternya adalah diameter 59 atau diameter 60, baru kita bubut memanjang sepanjang 60 dengan diameter 58. Langkah keempat adalah mencari titik pusat benda kerja. Nah, ini titik pusat benda kerjanya. Terus kita juga mencari titik pusat eksentris benda kerja, yaitu di sini. Nah, di sini. Terus kita menghitung nilai E. Nilai E itu adalah, atau offset disebutnya adalah jarak antara titik pusat benda kerja ke titik pusat eksentrik. Jadi jarak dari benda kerja itu di sini ke pusat eksentrik di sini. Dalam gambar kerja tadi dinyatakan bahwasanya E
atau offsetnya adalah 10 mm. Terus untuk selanjutnya adalah menggores sumbu lingkaran terbesar benda kerja dengan high gauge. Sebelum kita goreskan ke benda kerja, terlebih dahulu high gauge ini kita kalibrasi dulu. Kita paskan nolnya tinggi high gauge ini. Setelah itu baru kita setting. Benda kerja yang kita gunakan, yang mau kita goreskan adalah diameternya 58. Berarti kita setting di sini bukan 58, akan tetapi separuhnya yaitu 29. Kita kunci, baru kita goreskan ke arah sumbu X dan Y di sini. Lanjut, yaitu menggoreskan sumbu lingkaran, gores sumbu lingkaran terkecil atau sumbu eksentrik benda kerja dengan high gauge. Nah, tadi kan kita setting sudah diameternya atau R-nya adalah 29 atau diameter 58 bagi 2. Nah, kalau sudah disetting ini tadi setinggi 29, maka ditambahkan lagi ke atas 10 mili sebagai offset, itu jadi 29 tambah 10, jadi setinggi 39. Kita kunci kembali, baru kita goreskan di sumbu X atau Y. Setelah tergores, maka langkah selanjutnya ini hasilnya ya, hasil goresannya di ketinggian 39, yaitu dari ketinggian sumbu benda kerja 29 tambah 10. Selanjutnya adalah benda kerja yang sudah kita tandai di sumbu eksentrik, kita bur pakai center bur atau center drill sampai seperti ini tandanya. Setelah ditandai, barulah kita cekam benda kerja tersebut dengan patokan lubang benda kerja yang kita bur center tadi harus satu sumbu dengan ujung senter kepala lepas. Nah, kalau sudah satu senter, maka senter putar ini kita masukkan ke dalam lubang benda kerja tadi hingga pas. Setelah pas, baru kita kencangkan secara merata cekam tersebut. Selanjutnya, bubut eksentris, benda yang akan buat dengan hati-hati ya, seperti ini. Tetapi ada catatan, tidak diperkenankan menggunakan high speed atau kecepatan tinggi. Karena apa? Karena putaran benda kerja eksentris, momen atau gaya putar tidak merata, sehingga hantaman atau proses pemakanan pada pisau mengalami hantaman yang tidak seimbang. Hal ini akan berakibat pisau atau pahat itu cepat aus, atau bahkan jika putarannya tidak tepat, maka pisau atau pahat itu akan patah. Langkah ke-9 adalah cek ukuran nominal benda kerja dengan menggunakan jangka sorong atau mikrometer dengan teliti. Langkah 10 adalah lakukan finishing berupa chamfer pada ujung-ujung benda kerja. Untuk chamfer yang diameter besar, yang diameter 58, itu kalian chamfer 2 kali 45 derajat. Sedangkan untuk chamfer bagian yang eksentrik itu adalah 1 kali 45 derajat. Langkah selanjutnya adalah selesai. Ini penerapan pembobotan eksentrik tadi. Sekian
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk saudara sekalian. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.